沸腾的血，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 1211-1215. Bab 1211, Yi Chen. Ada alun-alun yang dibangun dari granit halus di luar Pil Tower. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sekitar sini. Tempat ini juga merupakan tempat di kota Pil Suci tempat banyak orang berkumpul. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan besar. Ada area kosong di tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Jelas bahwa mereka penuh dengan niat buruk dari cara mereka tiba dengan cara yang terkenal. Mereka terlihat seperti orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Mungkinkah tetua berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala Sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan? Tidak terduga bahkan iblis tua ini secara pribadi datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka tampaknya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari Sekte Xuan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di Pil Realm. Setan tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Tidak heran mereka ditutupi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi di mata sesepuh berpakaian abu-abu di tempat pemimpin kelompok menjadi dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat saat mereka menyapu kerumunan. Orang-orang di tempat di mana matanya menyapu merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut mereka. Sekte Xuan yang mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang bagi mereka untuk menarik pedang mereka pada tanda pertama ketidaksepakatan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyinggung mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini adalah Pil Tower. Apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Tangisan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari Pil Tower sementara semua orang terhalang oleh ekspresi Chen Tiannan. Segera, seorang tokoh tua memimpin banyak ahli dari Pil Tower dan dengan cepat keluar. Setelah itu, mereka berdiri di sekitar alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah penatua pertama Menara Pil, Qi Yuling. Penatua Qi Yuling, Anda tidak perlu menggunakan Pil Tower Anda untuk menekan saya yang lama. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tapi aku yang dulu tidak. Mata Chen Tiannan sedingin es saat menatap Qi Yuling. Dia berkata, putraku mati di tangan Xiao Yan. Hari ini, aku yang lama akan meninggalkan beberapa kata kejam. Saya di sini untuk mencari dia untuk menemani putra saya dalam kematian. Qi Yuling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam, aku sudah lama mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari Hall of Souls mengenai masalah ini. Bajingan tua itu, Mugu, mungkin punya tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuhnya. Serahkan dia kepada saya yang lama dan saya yang lama akan segera pergi. Chen Tiannan dengan dingin menuntut. Kamu memperlakukan Pil Tower sebagai apa? Haruskah kita menyerahkannya hanya karena Anda berkata begitu? Anda, Chen Tiannan, masih tidak memiliki prestise seperti itu. Qi Yuling berteriak dengan marah ketika dia melihat orang tua ini sangat keras kepala. Penatua Qi Yuling benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Xuan yang mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari Sekte Langit yang mendalam saya. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercayai Sekte Langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan melangkah keluar dari belakang Chen Tiannan dan samar-samar tertawa setelah kata-kata Qi Yuling terdengar. Kamu siapa? Mata Qi Yuling menyipit saat dia menatap sosok yang telah melangkah maju. Orang itu tampak cukup muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti seorang wanita. Namun, ada beberapa kekerasan yang tersembunyi di antara alisnya.
Hal ini menyebabkan penampilannya yang luar biasa memiliki kegelapan. Sekte Mendalam Langit, Yi Chen. Pria tampan itu sedikit tersenyum. Sikapnya cukup luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan. Sekte Mendalam Langit, Yi Chen. Qi Yuling terkejut saat mendengar nama Yi Chen. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen. Mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai Demon Yi di Sekte Langit yang Mendalam? Kerumunan manusia juga berubah menjadi gempar karena nama pria tampan ini. Tatapan yang menatap pria ini mengungkapkan ketakutan. Cara itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama Demon Yi cukup terkenal di seluruh dataran tengah. Selain itu, nama ini adalah nama yang ganas yang telah terakumulasi dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang Mendalam, nama yang ganas dari Demon Yi sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan semua keberanian hanya dengan mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama yang garang ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah daripada orang di Central Plains ini jika Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering. Yi Chen ini dikenal sebagai murid yang paling menonjol dari Sekte Langit yang Mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini di dalam Sekte Langit yang Mendalam, bahkan beberapa sesepuh pun harus menghormatinya saat menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala selanjutnya dari Sekte Langit Mendalam. Meskipun ada beberapa pesaing lain dalam sekte tersebut, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa yang lain akan benar-benar dapat bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya menyebabkan bahkan kepala Sekte Langit yang Mendalam merasa hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode di mana Sekte Langit yang Mendalam mempersiapkan murid-muridnya sangat berdarah dan kejam. Ada desas-desus bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte setelah berlatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang ini, yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama, harus saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sejati dari sekte tersebut. Selain itu, metode Qi dari Sekte Langit yang Mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka mampu menelan dou Qi orang lain dengan paksa. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan bau darah karena dou Qi dan daging dari saudara-saudara yang berlatih, selamanya tertinggal di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya yang berjalan keluar dari tanah terlarang dari Sekte Langit yang Mendalam di generasi ini. Menambahkan ini ke pertempuran dan pembunuhannya yang sering untuk Sekte Langit yang Mendalam selama tahun-tahun ini, banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Selain itu, kekuatannya dengan cepat melonjak. Selama pembunuhan ini, pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah Sekte Langit Mendalam yang telah mencapai puncak kelas Douzong pada usia 30. Selain itu, dia bahkan menunjukkan jejak mengerikan memiliki kaki di kelas Douzun. Jika seseorang menggambarkan Hall of Souls sebagai misterius dan tidak dapat diprediksi, Sekte Langit yang Mendalam ini akan benar-benar berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah tempat yang kuat memakan yang lemah. Ini hanya diperbesar berkali-kali dalam Sekte Xuan yang Mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa Sekte Xuan yang Mendalam semakin kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Qi Sekte Langit yang Mendalam untuk dapat menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin sombong, tetapi itu datang dengan sekuel yang cukup hebat. Semua orang yang telah berlatih metode Qi ini sampai puncaknya pada akhirnya akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan melalui serangan balasan. Oleh karena itu, hal ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Meskipun itu sementara, seseorang setidaknya akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pemikiran di hati para kepala sebelumnya dari Sekte Langit yang Mendalam. Penatua Qi Yuling, jika seseorang benar-benar membicarakan masalah ini, itu dapat dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Piltover untuk campur tangan. Petik 2. Senyum di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi memicu kehidupan di sekitarnya.
Matanya menatap Qi Yuling saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku yang lama sudah mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Mugu tua. Anda mencari target yang salah. Qi Yuling menjawab dengan suara yang dalam. Jika Xiao Yan tidak melukai putraku secara serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan jahat Old Mugu. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, masalah ini terkait dengan Xiao Yan. Hari ini, Sekte Xuan yang mendalam saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada pertanggungjawaban. Mata Chen Tiannan sekejam ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah kamu mengancam Pil Towerku? Wajah Qi Yuling tenggelam saat dia bertanya dengan dingin. Penatua Qiu. Pil Tower dan Hall of Souls telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan mendalam saya telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa hal yang tidak diselesaikan dengan benar, Anda mungkin akhirnya mendorong aliansi tersembunyi untuk terbentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk Pil Tower. Yi Chen menghela nafas pelan saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Qi Yuling sedikit berubah kali ini. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tetapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala berikutnya dari Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, kata-katanya mengandung beberapa bobot. Meskipun Pil Tower kuat, faksi besar seperti Sekte Langit mendalam juga sangat kuat. Akan ada beberapa masalah jika seseorang akhirnya menyinggung mereka. Saya akan menyarankan Anda untuk mengatakan lebih sedikit kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status kepala Chen, dia kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda menyebar, bukan? Qi Yuling berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang lama tidak peduli dengan generasi muda atau sekarang. Chen Tiannan tertawa dingin. Namun, sebelum suara giginya yang menggertakkan bisa mengatakan segalanya, Yi Chen di sampingnya mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena Penatua Qi Yuling telah mengatakannya dengan cara ini, kami tidak akan secara paksa membawanya hari ini karena wajah Pil Tower. Chen Tiannan menjadi cemas ketika dia mendengar ini. Namun, dia melihat senyum tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh Douqi yang kuat. Kalau begitu, aku akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini dan mengundang teman juara Pil Gathering itu, Xiao Yan, untuk bertanding. Bolehkah saya tahu apakah juara Pil Gathering yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantangan saya? Petik 2. Ekspresi Qi Yuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi sengit Yi Chen adalah sesuatu yang semua orang yang hadir menyadarinya. Jika Xiao Yan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup. Orang ini, sungguh taktik yang kejam. Qi Yuling diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia baru saja akan mengeluarkan tangisan yang dalam ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus sebagian terlihat di depan banyak tatapan tercengang saat perlahan muncul. Segera, Qi Yuling diam-diam berteriak, ini buruk, di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara tawa tenang menyapu alun-alun seperti angin sepoi-sepoi. Karena kamu bersikeras, Xiao Yan akan menghitamkan nama juara Pil Gathering jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, aku akan menerimanya. Bab 1212, Melawan. Wajah cantik Yi Chen tidak menunjukkan keterkejutan saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qi Yuling. Dia dengan lembut tersenyum dan bertanya, kamu adalah Xiao Yan itu. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya tenang saat dia menatap pria tampan di depannya ini. Aroma berdarah yang kaya di tubuh Yi Chen menyebabkan alisnya sedikit berkedut. Orang ini jelas kejam. Berapa banyak darah yang harus dicelupkan ke tangannya untuk mendapatkan bau yang begitu kuat. Xiao Yan, jangan terprovokasi olehnya. Yi Chen ini bukan karakter yang ramah. Petik 2. Qi Yuling di belakang Xiao Yan perlahan memberitahunya. Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Bisakah saya tetap menolak pertempuran? Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia bertanya-tanya. Qi Yuling sejenak tumpul setelah mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk menengahi masalah ini. Meskipun Xiao Yan mungkin tampak lembut di permukaan, kebanggaan di dalam hatinya cukup besar. Akan baik-baik saja jika seseorang memperlakukannya dengan sopan. Namun, jika seseorang menunjukkan permusuhan yang mengejek, sikap yang akan diterima orang tersebut kemungkinan besar tidak akan baik. Lakukan yang terbaik, Xiao Yan.
Sebuah tawa indah yang menyebabkan tulang seseorang menjadi mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying yang sudah lama absen berdiri dengan indah di samping Qiuling. Tubuhnya yang besar, sangat proporsional namun halus menyebabkan mata pria yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan jejak panas yang berapi-api. Daya pikat Enchantress ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hihi, ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pertempuran antara juara pil gathering dan iblis dari Sekte Langit yang mendalam. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran tingkat atas yang sangat langka antara anggota generasi muda. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Saya pikir Xiao Yan kemungkinan akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Douzong, tetapi saya telah mendengar bahwa orang ini telah berhasil melarikan diri dari beberapa ahli Douzun beberapa kali. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk melakukannya jika dia tidak memiliki kemampuan asli. Petik 2. Itu benar, Xiao Yan. Berspesialisasi dalam penyempurnaan pil dan bukan dalam pertempuran Douqi semacam ini. Itu mungkin bukan masalahnya. Xiao Yan dapat tetap berada di wilayah bintang selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu truf? Melihat dua anak muda yang sama-sama luar biasa di alun-alun, kerumunan di sekitarnya segera meledak menjadi gelombang percakapan pribadi. Jelas, mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. Senyum tebal muncul di wajah tampan Yi Chen di hadapan suara-suara yang dipancarkan. Lidah merah cerah yang luar biasa dengan lembut menjilat bibirnya. Sekilas, dia tampak seperti binatang buas yang akan makan, menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertarungan. Ini baik-baik saja, bukan? Yi Chen menoleh, melirik Chen Tiannan di sisinya, dan tersenyum ketika dia bertanya. Selama kamu bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan yang mendalam pasti akan berdiri di pihakmu selama pemilihan kepala di masa depan. Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tiannan saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan padat. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya ketika dia mendengar janji Chen Tian. Dia dengan lembut tertawa, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan daging juara pil gathering ini. Yi Chen dengan lembut melangkah maju di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berjalan ke tengah alun-alun. Matanya berisi cahaya berdarah saat mereka menatap Xiao Yan saat dia berkata, tangan seseorang tidak memiliki mata selama pertempuran. Datang jika Anda siap secara mental. Tentu saja, Anda dapat menemukan alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan Pil Tower. Jika ini masalahnya, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hari ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yi Chen. Dia berkata, tidak perlu mengatakan kata-kata yang memprovokasi seperti itu. Karena saya telah mengungkapkan diri saya secara alami tidak akan mundur. Bagus, kamu layak menjadi juara pil gathering. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Yi Chen tertawa. Namun, tawanya mengandung darah. Xiao Yan mengabaikan mata seperti binatang buas Yi Chen. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiao Yan belum bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang menyerahkan dirinya untuk menjadi subjek ujian, dia secara alami tidak akan menolaknya. Nama Demon Yi adalah salah satu yang pernah didengar Xiao Yan. Terlebih lagi, dari cara orang ini mencapai puncak kelas Douzong pada usia ini, Xiao Yan dapat melihat bahwa reputasinya yang garang memang tidak diperoleh dari sekadar membual. Namun, orang ini, yang dilihat orang lain sebagai pemegang kekuasaan di antara generasi muda, tampaknya tidak mencapai tahap di mana dia bisa mendominasi generasi muda dari sudut pandang Xiao Yan. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Haha, senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Kakinya menginjak tanah dan kekuatan yang tidak biasa melonjak. Segera, tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Setelah mundurnya orang-orang ini, sebuah panggung batu, berukuran sekitar 200 kaki, muncul dari tanah. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti ketika berada 5 kaki di atas tanah. Warna merah menyala di mata Yi Chen ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Apa yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiao Yan keluar dari panggung batu. Sebaliknya, Yi Chen ingin membunuhnya. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Xiao Yan dan Qiu Ling sedikit bersantai.
Dia tidak akan pernah menghentikan pertempuran dengan siapapun kecuali dia melihat darah. Jika tidak, nama Demon Yi tidak akan berarti apa-apa selain permainan anak-anak. Kami akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan kalah. Chen Yi tertawa. Sepakat. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Tenang, aku akan membiarkanmu dengan cepat melupakan rasa sakit. Anda akan berterima kasih kepada saya. Petik 2. Senyum buas terangkat di wajah Yi Chen saat dia melihat Xiao Yan beberapa lusin kaki darinya. Segera, kakinya menginjak tanah. Seseorang bisa mendengar suara "sum" saat tubuhnya menghilang. Kecepatan yang sangat cepat. Gelombang seru terdengar dari luar panggung batu ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiao Yan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Tendangan berayun yang memiliki kekuatan besar memotong udara dan dengan keras terbang menuju ruang tertentu di belakangnya. Bang! Tangan Yi Chen meraih kaki Xiao Yan dan senyum ganas langsung terangkat di wajahnya. Kaki itu menghasilkan banyak bayangan saat sosok aneh muncul ketika mendarat di ruang itu. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan ini dari Xiao Yan. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Douki merah darah yang agung melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Orang ini telah menggunakan semua kekuatannya di awal pertarungan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiao Yan. Izinkan saya untuk mencoba apakah daging Anda berbeda dari orang biasa. Melahap tangan transformasi tulang darah. Tangisan dingin terdengar dan kekuatan isap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiao Yan menjadi sedikit kacau. Tampaknya seolah-olah akan melepaskan tubuhnya. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat merasakan ini. Hatinya menjerit dingin dan api hati 3000 teratai beredar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, mengikuti kekuatan hisap itu dan melonjak keluar. Cici. Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan yang digunakan Yi Chen untuk meraih kaki Xiao Yan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menarik kembali. Menurunkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya telah hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan douki-nya yang besar dan perkasa, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi, iya. Lidah merah cerah Yi Chen menjilat bibirnya. Jantungnya mendengus dingin. Dia mengarahkan tangannya ke Xiao Yan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah yang pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen ketika tangisannya terdengar. Segera, riak yang tidak biasa menyebar darinya. Riak aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit Xiao Yan, yang tiba-tiba merasakannya. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya memiliki perasaan mendidih dengan maksud untuk menghancurkan pembuluh darahnya. Orang ini dipenuhi dengan keterampilan jahat. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lengan Xiao Yan bergetar tiba-tiba saat dia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar saat bersentuhan dengan Tritousan Lotus Heart Flame. Sebuah kehikmatan juga melintas di mata Yi Chen ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Serangannya ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang telah mencapai tingkat bintang 5 Douzong akan mengeluarkan darah mereka dengan paksa jika mereka ceroboh. Namun, itu bahkan tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiao Yan sedikitpun. Tidak heran dia bisa menjadi juara pil gathering. Dia memang memiliki beberapa kemampuan, lupakan saja, yang terbaik adalah tidak membiarkannya berlarut-larut terlalu lama. Aku akan menghabisinya. Kalau tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Petik 2. Warna merah haus darah melintas di wajah Yi Chen ketika pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan cepat segel tangan Yi Chen, tubuhnya berangsur-angsur menyusut di depan banyak tatapan tercengang yang hadir. Gelombang ki darah menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti orang berdarah. Penampilannya sangat menakutkan. Xiao Yan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah hebat dari Sekte Langit yang mendalam. Itu bergantung pada penguapan darah seseorang untuk sementara memperkuat diri sendiri. Cao Ying di luar panggung batu menjadi khawatir ketika dia melihat penampilan Yi Chen. Dia buru-buru berteriak dengan suara lembut. Xiao Yan, itu berakhir di sini.
Sudut mulut Yi Chen mengungkapkan senyum ganas sementara Doqi di tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah menggunakan skill Great Blood Agglomeration, sulit baginya untuk menemukan orang yang bisa menandinginya di bawah kelas Douzun. Akan mudah untuk menghabisi Xiao Yan. Bang! Kaki Yi Chen menginjak tanah. Banyak retakan setebal lengan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiao Yan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan kemerahan segera melintas di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiao Yan. 5 jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bilah yang dipenuhi aura dingin yang pekat. Serahkan dagingmu padaku. Yi Chen mengungkapkan ekspresi haus darah dan kejam untuk Xiao Yan, yang berada di dekat. Cakar tangan Yi Chen dengan keras meraih titik mematikan di hati Xiao Yan. Nyah. Mata Xiao Yan menunjukkan rasa dingin saat dia melihat Yi Chen, yang dipenuhi dengan darah. Teriakan ledakan seperti guntur meletus dari ujung lidahnya. Segera, aura Douzong bintang 9 yang didorong dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa menahan diri. Bab 1213, terima kasih telah mengakui. Aura besar dan kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi yang meletus pada saat ini. Tanah segera membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya di tengah suara retak. Aura kuat yang meletus dari Xiao Yan juga menyebabkan Yi Chen, yang berada di dekatnya, terkejut. Sebelum dia bisa pulih, tinju yang dibungkus oleh api ungu coklat merobek ruang hampir seketika, dan dengan kejam menghantam cakar tangannya. Bang! Riak angin yang sangat kuat tiba-tiba tersapu pada saat ini. Lapisan lantai granit keras terlempar. Angin sepoi-sepoi membawa beberapa debu batu saat berhamburan. Segera, semua orang melihat sosok Yi Chen bergetar di medan pertempuran saat ini. Dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Segera, banyak kegemparan tanpa sadar meletus. Kepala, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Aura orang ini jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Tuan Muda Yi, seorang lelaki tua di belakang Chen Tiannan sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara. Sangat mengejutkan bahwa elit Douzun mengikuti di belakang Chen Xian saat itu. Chen Tiannan merajut alisnya ketika mendengar ini. Dia berkata, seharusnya tidak ada masalah. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia hanyalah Douzong bintang 9. Bukannya tidak ada bintang 9 Douzong yang mati di tangan Yi Chen selama bertahun-tahun. Ini, orang tua itu hanya bisa sedikit mengangguk dan berhenti berbicara ketika dia melihat mendengar jawaban Chen Tiannan. 9 bintang Douzong. Tangan Yi Chen sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. Cahaya darah melonjak, menyebabkan rasa sakit yang membakar di tangannya secara bertahap melemah. Matanya cukup suram saat dia menatap Xiao Yan di seberangnya. Namun, hatinya sedikit terguncang. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kekuatan Xiao Yan seharusnya hanya seperti Douzong bintang 4 atau 5. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak pada saat ini? Bintang 9 Douzong sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kekuatannya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia mungkin tampak muda, tetapi siapapun yang mengenalnya sadar bahwa dia sudah lebih tua dari 30 tahun. Dia memiliki 10 tahun lebih dari Xiao Yan untuk melatih. Namun, kesenjangan saat ini antara keduanya hanya sekecil ini. Ini merupakan pukulan serius bagi Yi Chen, yang biasanya sangat bangga. Selain itu, bahkan dengan bakat Yi Chen, ia mampu mencapai puncak kelas Douzong pada usia seperti itu hanya karena metode ki jahat dari Sekte Langit yang mendalam, mengandalkan menelan daging untuk mendapatkan Doqi. Meskipun metode ini mungkin kuat, itu memiliki dampak yang mengerikan. Dengan kata lain, dia telah menggunakan semua kekuatan hidupnya di masa depan untuk mendapatkan kekuatan saat ini. Dia mengira bahwa dengan kekuatan ini, dia akan menjadi sangat kuat di antara orang-orang dari generasi yang sama. Namun, kemunculan tiba-tiba Xiao Yan memberitahunya kenyataan yang kejam. Dia belum mendapatkan jenis kekuatan yang dia inginkan dari apa yang telah dia bayar. Saya telah mengalami pembunuhan sejak saya masih muda, dan saya telah membunuh banyak orang dengan tangan saya. Setelah mempertaruhkan sisa hidupku, bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengan bocah ini? Warna merah yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin secara bertahap melonjak ke mata Yi Chen. Matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang padat.
Niat membunuh di dalam diri mereka akan semakin kuat. Orang ini harus dibunuh hari ini. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di dalam hatinya. Tangan Yi Chen tiba-tiba terkepal. Darah Qi berlama-lama di atasnya sebelum menggumpal menjadi tombak panjang berwarna darah di telapak tangannya. Kedua matanya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Siapapun yang menyaksikan adegan ini menyadari bahwa iblis Yi dari Sekte Langit yang mendalam ini, dengan reputasi yang ganas, sedang bersiap untuk membunuh seseorang. Tombak darah diaglomerasi dan aroma berdarah, kaya sampai menyebabkan seseorang muntah, perlahan menyebar dari tubuh Yi Chen. Melihat dari kejauhan, Qi darah menyebar seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Membunuh. Raungan rendah dan dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh berguling dari tenggorokan Yi Chen. Tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, ada riak di ruang di samping Xiaoyan. Tombak berdarah tajam, penuh dengan Qi berdarah, muncul dan menusuk kepala Xiaoyan dengan keras. Huff. Xiaoyan mendengus dingin setelah merasakan serangan Yi Chen. Tubuhnya terus bergeser satu langkah ke kanan dan menghindari tombak berdarah itu. 7 tombak pembunuh. Cahaya berdarah di mata Yi Chen menjadi lebih padat setelah tombak meleset. Tombak panjang itu tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak sosok berdarah yang melesat ke semua titik mematikan di tubuh Xiaoyan. Dihadapkan dengan serangan badai seperti Yi Chen, cahaya perak mulai berkedip di bawah kaki Xiaoyan. Banyak bayangan muncul, dan dia menghindari bayangan tombak berwarna darah yang padat itu. Dentang. Tombak darah menusuk ke depan dengan eksplosif. Tiba-tiba, suara yang jelas muncul. Tombak panjang yang menari menjadi kaku dan ekspresi Yi Chen juga berubah. Orang bisa melihat ujung tombak panjang itu dengan paksa dicengkeram oleh dua jari Xiaoyan. Mereka ditutupi api ungu coklat. Reaksi cepat Xiaoyan juga menyebabkan hati Yi Chen merasa serius. Dia samar-samar merasakan betapa merepotkannya berurusan dengan Xiaoyan. 9 bintang Douzong yang telah bertukar pukulan dengannya di masa lalu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas, apalagi meraih ujung tombaknya. Pikiran ini melintas di hati Yu Chen, dan dia dengan tegas meninggalkan tombak darahnya. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi bayangan darah yang bergegas ke sisi Xiaoyan. Kabut darah ganas melonjak ke telapak tangannya. Telapak tangan jahat darah. Sebuah telapak darah yang haus darah yang luar biasa disertai dengan aroma korosif yang padat saat menghantam jantung Xiaoyan dengan keras. Senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan dalam menghadapi serangan ganas semacam ini. Sebuah pikiran melewati hatinya dan api hati 3000 teratai berwarna ungu coklat tiba-tiba keluar dari dadanya. Itu berubah menjadi naga api yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan Yi Chen. Ketika nyala api dan kabut darah bertabrakan, kabut putih mendesis meletus. Ada bau samar yang dipancarkan. Naga api bertindak sebagai penghalang saat Xiaoyan mundur beberapa langkah terus-menerus. Dia mempelajari wajah Yi Chen yang muram dan marah dan tanpa sadar menghela nafas lembut. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghabisimu hari ini. Beberapa ketidaksabaran akhirnya muncul di dalam hati Yi Chen setelah dia gagal menyebabkan Xiaoyan terluka meskipun telah berulang kali melepaskan keahliannya. Kedua tangannya terkepal dan kabut darah ganas terus mengeluarkan suara mendesis saat merembes keluar dari pori-porinya. Akhirnya, itu berubah menjadi warna darah kental merah tua. Tangan setan menawarkan surga. Setelah tangisan terdengar, ruang di mana telapak tangan Yi Chen berada mulai berfluktuasi. Banyak retakan hitam gelap mulai tiba-tiba menyebar dari ruang itu. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit menyebabkan ekspresi mereka yang hadir berubah. Yi Chen ini sebenarnya telah menggunakan tangan iblis penawaran surga, salah satu keterampilan Dou yang dijaga dari Sekte Langit yang mendalam. Xiaoyan memang luar biasa untuk memaksa Yi Chen sedemikian rupa, tapi aku ingin tahu apakah dia akan mampu menerima serangan ini. Senyum ganas di wajah Yi Chen menjadi lebih padat setelah mendengar percakapan pribadi dari kerumunan. Dia sangat percaya diri dengan telapak tangannya ini karena seorang ahli di puncak kelas Douzong telah mati di bawah serangan ini ketika dia dan ahli ini berdebat saat itu. Kabut darah memenuhi panggung. Tubuh Yi Chen bergetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah. Dia disertai dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan tidak mundur ketika dihadapkan dengan serangan luar biasa kuat Yi Chen. Sebagai gantinya, kegembiraan samar melonjak ke wajahnya. Segel tangannya bergerak, mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Buka segel gunung.
Tangisan dingin terdengar di dalam hatinya. Segel cahaya energi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Namun, segel ini baru saja terbentuk ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Tangannya tidak berhenti. Sebaliknya, itu terus berubah dengan kecepatan yang mempesona. Segel membalik laut. Cahaya energi kecil tapi terang lainnya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, perlahan bergabung dengan Open Mountain Seal dan berkumpul bersama. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah keduanya bergabung. Segel tangannya mulai berubah sekali lagi, membalikkan segel tanah. Xiaoyan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Sebuah terang, cahaya kristal ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu berubah menjadi jejak kristal seukuran kepalan tangan yang perlahan bergabung dengan dua segel dari sebelumnya. Dengan penggabungan segel tanah terbalik, ruang di depan Xiaoyan segera mulai bergetar hebat. Fragmen spasial kecil mulai jatuh dari ruang sebelum dihancurkan. Penumpukan 3 segel dari keterampilan segel dewa. Bahkan di dalam klan Gu, ada beberapa orang yang bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. 3 segel baru saja bergabung ketika bayangan darah tiba dengan niat membunuh yang mengerikan. Telapak tangan yang tertutup kabut merah tua dan kental menguraikan wajah tampan Yi Chen, menyebabkannya tampak sangat ganas. Mati. Tangisan ganas baru saja terdengar saat telapak tangan dari Yi Chen dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Ruang runtuh pada saat ini, membentuk banyak garis hitam gelap panjang. Kabut berdarah mengerikan menyebar di langit. Bau darah yang tajam menerkam. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ekspresi ganas di wajah Yi Chen. Tangan kristal ungu coklat Xiaoyan diam-diam memotong ruang dan bertabrakan dengan tangan darah Yi Chen di depan banyak orang yang terpana. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema pada saat ini. Panggung batu, yang berukuran hampir 200 kaki, mengeluarkan ledakan, dan meledak menjadi puing-puing. Riak energi melingkar dengan cepat menyebar. Setelah itu, tiba-tiba diselesaikan oleh kekuatan lembut yang berasal entah dari mana ketika hendak mencapai kerumunan. Meskipun demikian, beberapa dari mereka yang berada di dekat tepi panggung batu terguncang sampai mereka memuntahkan darah dan melangkah mundur. Keributan muncul di alun-alun karena riak ini. Banyak mata dengan cepat mendarat di arena. Debu menyebar di tempat itu. Seseorang tidak dapat dengan jelas melihat situasi yang terjadi di atasnya. Ledakan. Sementara hati semua orang merasa cemas, suara rendah dan dalam dari tinju yang mendarat di tubuh tiba-tiba dipancarkan. Setelah itu, semua orang melihat sesosok terbang keluar dari medan pertempuran seperti layang-layang dengan talinya putus. Selanjutnya, itu dengan keras mendarat di tanah dan bergesekan lebih dari selusin meter sebelum perlahan-lahan menjadi stabil. Mata semua orang mengikuti sosok itu dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat sosok yang sangat menyedihkan berlumuran darah segar, seluruh tempat segera menjadi sunyi. Cukup banyak orang menghirup udara sejuk. Setan pembunuh dari Sekte Langit yang mendalam ini benar-benar kalah hari ini. Debu berangsur-angsur turun di tengah keheningan seluruh alun-alun. Sosok kurus perlahan muncul. Banyak mata memandang, hanya untuk melihat pakaiannya masih bersih. Dia tidak tampak seperti seseorang yang telah mengalami pertempuran besar. Terima kasih telah mengakui. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Yi Chen di depan banyak tatapan dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Yi Chen. Guru, Yi Chen yang berwajah hijau akhirnya memuntahkan seteguk darah segar pada saat ini. Harga dirinya benar-benar hancur hari ini. Bab 1214, memperoleh informasi. Xiaoyan samar-samar menyeringai saat melihat Yi Chen yang berwajah hijau memuntahkan seteguk darah segar. Jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin penyimpanan berwarna darah di tangannya. Ini adalah sesuatu yang dia ambil dari jari Yi Chen ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Karena pihak lain telah mengutuk Xiaoyan dan kalah dalam pertempuran, wajar jika pihak lain harus meninggalkan sesuatu. Serahkan cincin penyimpanan. Yi Chen menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Matanya merah saat dia menatap Xiaoyan. Sikapnya yang galak sama seperti binatang buas. Perlakukan ini sebagai sedikit minat. Xiaoyan tertawa pelan sebelum berbicara dengan suara tenang, kamu telah kalah dalam pertandingan panggung ini. Bawa orang-orangmu dan pergi. Wajah Yi Chen terdistorsi. Matanya gelap dan kejam saat dia menatap Xiaoyan. Keinginan untuk membunuh melonjak di matanya. Jelas, dia tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Dari cara dia melihatnya,
Alasan dia kalah dari Xiao Yan adalah karena dia telah melakukan kesalahan dalam cara dia menyerang. Jika dia sudah siap, dia tidak akan dikalahkan dengan cara yang begitu buruk. Kepadatan juga melonjak ke wajah Chen Tiannan sementara wajah Yi Chen berwarna hijau. Dia telah meremehkan Xiao Yan. Tak disangka bahkan Demon Yi dari Sekte Langit Mendalam, yang reputasinya sangat sengit, akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Melihatnya seperti ini, Xiao Yan dapat dianggap luar biasa bahkan di antara generasi muda di seluruh wilayah dataran tengah. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan pemuda ini, yang telah mengalahkan Yi Chen, juga memiliki kemampuan alkemis luar biasa yang melampaui banyak sesepuh dalam Piltover. Meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya yang berhasil mendapatkan hasil seperti itu dalam keterampilan Doqi dan alkemis, dia jelas merupakan keberadaan yang sangat langka dengan mampu mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia pasti akan menyebabkan masalah di masa depan. Petik 2. Niat membunuh yang padat melintas di hati Chen Tiannan. Matanya diputar saat dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan sekejap, tubuhnya muncul sekitar 10 kaki di depan Xiao Yan. Tangisan dingin meledak di dalam alun-alun seperti guntur. Bocah yang tidak berpendidikan. Anda benar-benar menyambar barang orang lain saat sparring. Apakah gurumu tidak mengajarimu etiket yang diperlukan? Tangan besar Chen Tiannan menembus ruang kosong setelah tangisannya terdengar. Dia tanpa ampun meraih kepala Xiao Yan. Melihat situasi ini, kepala Xiao Yan akan pecah dengan ledakan, seperti semangka jika dipegang dengan kuat olehnya. Chen Tiannan. Ekspresi Qi Yuling berubah saat dia berdiri di luar panggung batu. Dia meneriakkan nama Chen Tiannan dengan marah. Chen Tiannan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan marah Qi Yuling. Pada saat ini, keinginannya untuk membunuh Xiao Yan telah mencapai puncaknya. Jika dia tidak secara pribadi membunuh Xiao Yan hari ini, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan tidur dan makan dengan tenang di masa depan. Berat, bayar hidup anakku. Chen Tiannan mengungkapkan wajah ganas. Tepat ketika telapak tangannya hendak melakukan kontak dengan Xiao Yan, senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan sosok emas gelap tiba-tiba muncul di depannya. Dentang, tangan Chen Tiannan dengan keras menghantam tubuh emas gelap itu. Suara logam yang jernih muncul. Kekuatan penghancur yang menakutkan di tangannya tidak menyebabkan tubuh emas itu bergetar sedikitpun. Telapak tangan Chen Tiannan jatuh. Gelombang perasaan mati rasa tiba-tiba ditransmisikan dari telapak tangannya, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat lubang wajah tanpa ekspresi. Setelah itu, tinju emas gelap sosok itu menyebar ke udara. Sebuah pukulan tanpa gerakan mewah menghantam kepala Chen Tiannan. Dihadapkan dengan tinju emas cerah ini, pori-pori di seluruh tubuh Chen Tiannan tiba-tiba berdiri. Doqinya yang perkasa berkumpul di telapak tangannya saat itu dengan cepat bertemu dengan kepalan tangan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul di udara saat fluktuasi angin tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Panggung batu, yang telah berubah menjadi pecahan batu, pecah dan membentuk lapisan debu di tanah. Tinju dan telapak tangan saling bersilangan. Orang bisa menyaksikan Chen Tiannan segera terbang mundur. Dia dengan cepat mendarat, dan kakinya mengambil lebih dari selusin langkah berat ke belakang. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat boneka emas gelap di depan Xiao Yan. Gelombang mati rasa yang ditransmisikan dari tangannya menyebabkan gelombang mengerikan melonjak di hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa sosok manusia emas gelap itu adalah boneka. Namun, kekuatan boneka ini, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Boneka kelas Douzun. Chen Tiannan merasakan kekeringan melonjak ke mulutnya ketika dia memikirkan hal ini. Orang biasa tidak dapat mencapai tahap ini bahkan setelah pelatihan seumur hidup. Namun, boneka orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Dentang-dentang, Chen Tiannan mundur dengan sikap kempes. Kelompok ahli dari Sekte Xuan yang mendalam segera mengeluarkan senjata berkilau dari cincin penyimpanan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keinginan membunuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dari penampilan mereka, tampaknya mereka akan maju dan mengubah Xiao Yan menjadi daging cincang begitu Chen Tiannan memberi perintah. Swoosh! Dua sosok perlahan muncul di samping Xiao Yan sementara orang-orang ini menarik senjata mereka. Mata sedingin es mereka menyapu alun-alun.
Douki yang luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan orang-orang jahat yang ganas ini mundur 2 langkah karena terkejut. 2 Douzun. Orang-orang yang muncul di samping Xiaoyan secara alami adalah Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze. Mereka berdua tidak ikut campur sebelumnya karena mereka sadar bahwa Xiaoyan bisa menghadapi apa yang disebut Iblis Yi. Namun, mereka tidak menyangka Chen Tiannan tiba-tiba menyerang. Wajah Chen Tiannan mengalami sedikit perubahan saat dia melihat Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze muncul. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan keduanya. Mereka adalah Douzun asli. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah bahwa wanita muda, cantik, berpakaian putih itu samar-samar memberinya perasaan berbahaya ketika dia memandangnya. Selain itu, hal yang benar-benar membuat hatinya tenggelam adalah boneka setan langit yang berdiri di depan Xiao Yan tanpa bergerak. Setelah percakapan sebelumnya, Chen Tiannan dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar bertarung, hanya boneka itu saja yang akan memberinya waktu yang sulit. Bocah ini benar-benar misterius. Ada begitu banyak ahli di sampingnya. Bahkan tanpa perlindungan Piltover, orang-orang yang datang hari ini tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Mulut Chen Tiannan berkedut sedikit. Setelah menimbang situasi berulang kali, wajahnya menjadi hijau. Dia menyadari bahwa orang-orang yang dia bawa kemungkinan besar akan dibunuh oleh pihak lain jika pertempuran benar-benar pecah. 3 elit Douzun. Bahkan dengan fondasi besar dari Sekte Xuan yang mendalam, dia tidak dapat menghasilkan barisan yang dapat dibandingkan dengannya. Dihadapkan dengan perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Chen Tiannan akhirnya merasa sedikit malu. Kelompoknya tidak dapat bertarung dengan pihak lain. Apa yang bisa dia lakukan? Ekspresi Yi Chen juga berubah karena adegan ini. Meskipun ada sangat sedikit orang di antara generasi muda yang bisa melampaui dia masih harus menahan kesombongannya di hadapan seorang ahli Douzun. Puncak kelas Douzong dan kelas Douzun adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Sulit untuk mengukur kesenjangan mereka. Saat ini, 3 elit Douzun tiba-tiba muncul di sisi Xiaoyan. Kemungkinan besar tujuan Tian Chen Nan dalam bermanuver sebanyak itu tidak akan tercapai. Kata-kata apapun tidak berguna di depan kekuatan sejati. Jika mereka mampu mengalahkan 10 elit Douzuns, mereka bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa menyerang dan menangkap Xiaoyan. Sayangnya, jumlah Douzuns yang mereka miliki saat ini tidak hanya tidak 10 tetapi bahkan sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan pihak Xiaoyan. Bagaimana mereka akan bertarung? Pemimpin Sekte Chen, kamu sudah cukup membuat keributan hari ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan bahkan 3 kepala asosiasi tidak akan dapat mengabaikan masalah ini. Petik 2. Ekspresi Qiyuling gelap dan serius. Chen Tiannan datang untuk membuat masalah di pintu masuk Piltover. Itu tidak akan menguntungkan Piltover jika berita ini menyebar. Namun, untungnya Xiaoyan penuh dengan kemampuan. Dia tidak hanya berhasil menahan malapetaka ini, tetapi dia bahkan dengan keras menamparkan Sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi Chen Tiannan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Qiyuling. Mata Yi Chen menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara dingin yang pekat. Mungkinkah Penatua Qiyu berpikir bahwa begitu mudah untuk mengambil barang-barang dari Sekte Langit Mendalamku? Ini disebut rampasan pertarungan. Xiao Yan tersenyum dan mengoreksi. Wajahnya yang tersenyum menyebabkan mata Yi Chen tampak seolah-olah akan menyemburkan api. Bocah, sebaiknya kamu tidak menggunakan bahasa fasih pada diriku yang lama. Chen Tiannan tertawa dingin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara sedingin es tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Pemimpin Sekte Chen, sudah waktunya lelucon ini berakhir hari ini. Jika Anda melanjutkan masalah Anda tidak boleh menyalahkan Piltover karena tidak memberi Anda wajah. Selain itu, Yi Chen, jika Anda mewakili Sekte Langit yang mendalam sebagai musuh Piltover, Anda dapat segera kembali. Saya ingin melihat bagaimana Tian Mingzi akan membalas Anda. Ruang di depan Xiaoyan perlahan terdistorsi ketika suara sedingin es itu terdengar. Segera Xuan Yi perlahan keluar dari distorsi. Matanya mengandung keganasan. Ada prestise yang luar biasa dalam tatapannya. Qiyuling di samping buru-buru membungkuk dan menyapa Xuan Yi ketika dia melihatnya muncul saat ini. Wajah Chen Tiannan dan Yi Chen berubah drastis. Status dan reputasi Xuan Yi jauh melampaui mereka. Bahkan jika kepala Sekte Langit yang mendalam, Tian Mingzi, ada di sini, sepertinya dia harus bersikap sopan padanya. Dalam sekejap,
Bahkan seseorang yang sebangga Yi Chen merasakan keringat bercucuran seperti hujan. Dia mungkin telah berbicara dengan cara yang kuat sebelumnya, tetapi dia juga mengerti bahwa Sekte Langit yang mendalam pasti tidak akan menyinggung Piltover atas Xiao Yan. Karena kepala asosiasi Xuan Yi telah melangkah maju, masalah hari ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Namun, jika saya yang lama menemukan kebenaran, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mulut Chen Tiannan bergetar sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan melontarkan beberapa kata yang kejam tapi dangkal. Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya dan mengarahkan kelompoknya untuk pergi dengan putus asa. Dia tidak berharap bahkan seorang kepala raksasa dari Piltover secara pribadi melangkah maju karena Xiao Yan. Menonton Chen Tiannan mundur, Yi Chen hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Matanya gelap dan pekat saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Punggungnya disertai dengan penampilan yang menyedihkan. Mengapa kamu menunjukkan dirimu dalam menghadapi hal-hal seperti itu? Qi Yuling secara alami akan membantu Anda menghindari mereka. Xuan Yi berbalik dan tanpa sadar menegur Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang-orang ini pergi dengan putus asa. Dia melemparkan cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Sekelompok orang yang hanya tahu cara menggertak orang lain dengan menggunakan kekuatan orang lain. Pihak lain bahkan menyiapkan panggung pertempuran dan mengeluarkan tantangan. Bisakah saya menyusut kembali? Xiao Yan tertawa. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Karaktermu sama dengan orang tua itu, Xuan Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan berjalan ke Piltover. Saat melewati Xiao Yan, sebuah suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Masuk. Kami telah memperoleh informasi terkait tempat Yao Chen di penjara. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan menghilang saat mendengar kata-katanya. Menggantinya adalah wajah yang keras dan dingin. Bab 1215, Pegunungan Jiwa Kematian Sosok. Manusia berserakan di beberapa kursi di dalam aula yang luas. Suasana di dalam aula cukup khusyuk. Sejak Xiao Yan masuk ke aula besar, dia menatap tajam ke trio Xuan Kongzi. Bahkan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa karena kegembiraannya. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak Yao Lao ditangkap saat itu sampai sekarang. Meskipun hidup Yao Lao tidak terancam selama 5 atau 6 tahun ini, penderitaan yang dia alami benar-benar luar biasa. Semua kemampuan Xiao Yan muncul karena Yao Lao membuka jalan baginya. Karena Yao Lao, Xiao Yan bisa mencapai ketinggian seperti itu. Oleh karena itu, selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Yao Lao, emosi Xiao Yan akan sedikit berfluktuasi. Anak kecil, jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah masalah sederhana. Jika sesuatu yang salah terjadi di tengah jalan, itu sama dengan mengantarkan seekor kambing ke mulut harimau. Petik 2. Xuan Kongzi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat mata Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-kata omelan Xuan Kongzi. Xiao Yan mengambil beberapa napas dalam-dalam dan menekan pikirannya yang berfluktuasi. Matanya sekali lagi memulihkan ketenangannya. Dia dengan lembut bertanya, mengapa informasi mengenai ini dikumpulkan begitu cepat? Itu tidak bisa dianggap cepat. Jika seseorang ingin benar-benar membicarakannya, kami telah mengumpulkan informasi ini selama hampir 1 tahun untuk mendapatkan berita ini. Namun, kami baru berhasil mengonfirmasinya sekarang. Xuan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Di mana Aula Jiwa memindahkan guru? Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap Xuan Kongzi dan dengan cepat bertanya. Xuan Kongzi tersenyum. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya sebelum menyebarkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah dan berkata, ada cukup banyak aula cabang rahasia di dalam dataran tengah Aula Jiwa. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang Hall of Souls. Apakah guru telah dipindahkan ke aula cabang Dead Soul Mountain Rank ini? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya. Ya, Xuan Kongzi sedikit mengangguk dan berkata, jajaran pegunungan jiwa kematian ini dapat dianggap sebagai tempat berbahaya di dataran tengah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ki dingin di tempat itu sangat padat. Kabut dingin menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, seseorang akan tersesat di dalamnya. Selain itu,
Ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan haus darah yang luar biasa di dalam pegunungan. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Mungkin alasan mengapa Hall of Souls mendirikan aula cabang adalah karena penyembunyian tempat ini telah menarik perhatiannya. Petik 2. Jangkauan Gunung Jiwa Kematian. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan nama ini di mulutnya. Karena dia mengetahui lokasi di mana Yao Lao dipenjara, dia pasti akan berusaha tanpa ragu-ragu bahkan jika dia harus memasuki tempat yang sangat berbahaya. Berapa banyak ahli yang ada di aula cabang Hall of Souls itu? Ada berapa dozen? Dokter peri kecil di sampingnya dengan lembut mengajukan pertanyaan yang paling penting. Xiao Yan akan menjadi sedikit bersemangat ketika dia bertemu dengan apapun yang berhubungan dengan Yao Lao. Pada saat ini, dia hanya bisa lebih memperhatikan situasi. Xiao Yan juga menjadi berpikiran jernih setelah mendengar pertanyaan dokter peri kecil. Dia buru-buru mengangguk. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jika mereka tidak dapat dengan jelas menyelidiki kekuatan pertahanan pihak lain, menerobos masuk secara acak hanya akan membuat diri mereka ditangkap. Aula jiwa sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya jelas tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 elit Douzuns yang menjaga pegunungan jiwa kematian, bahkan ekspresi Xuan Kongzi menjadi sedikit lebih serius ketika dia berbicara sampai saat ini. 5 Douzun. Barisan ini sangat kuat bahkan ketika ditempatkan di dataran tengah. Itu milik tingkat di mana yang perlu mereka lakukan hanyalah menginjak kaki mereka dan banyak faksi tingkat atas akan ketakutan sampai-sampai kencing di celana. 5 Douzuns. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Mulutnya tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Kekuatan ini, benar-benar sedikit terlalu besar. Hall of Souls telah mengirim 5 Douzuns hanya untuk menjaga aula cabang. Barisan ini cukup untuk membasuh faksi tingkat atas dengan darah. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze juga memiliki wajah yang jauh lebih serius. Jelas, mereka terguncang oleh kekuatan Hall of Souls ini. Xiao Yan menghitung bahwa ada, paling banyak, 3 Douzuns di sampingnya jika dia memasukkan boneka setan langit. Saat ini, dia juga mampu menahan seorang elit Douzun. Namun, jika dia menghadapi 2 dari mereka, kemungkinan dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Feng Zunze datang. Jika kita menambahkannya, kita harus mendekati orang-orang yang cukup besar untuk mencobanya. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Apakah ini semua Douzuns di aula cabang itu? Dokter peri kecil terdiam sesaat sebelum bertanya lagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, seharusnya hanya ada 5 Douzuns. Namun, aula cabang pasti masih memiliki beberapa pelindung aula jiwa. Kekuatan bertarung gabungan mereka juga akan cukup kuat, kata Xuan Kongzi. Pelindung itu tidak bisa dianggap banyak masalah. Namun, kalian semua harus berhati-hati untuk bertemu dengan seorang Tianzun. Xuan Yi di sampingnya berbicara dengan wajah muram. Tianzun. Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka mendengar nama asing ini. Pelindung Hall of Souls dibagi ke dalam kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun sesepuh yang terhormat tidak memiliki pembagian yang begitu ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat tetua yang terhormat. Untuk kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan Old Mugu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun di Hall of Souls. Xuan Yi menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan Old Mugu seharusnya sekitar bintang 3 Douzun. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Tianzun. Bukankah Tianzun dari Hall of Souls ini semuanya setidaknya bintang 5 Douzuns? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, alisnya tanpa sadar merajut saat memikirkan hal ini. Ada perbedaan besar antara setiap level dalam kelas Douzun. Banyak Douzuns telah menghabiskan puluhan tahun tanpa bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Dari sini, orang bisa tahu celah mengerikan seperti apa yang ada di antara setiap bintang di dalam kelas Douzun. Bintang 5 Douzuns. Kemungkinan bahkan kekuatan gabungan dari dokter peri kecil dan boneka setan langit akan mampu melawan mereka, tapi kemudian beberapa Douzuns di pihak Xiao Yan akan menjadi lebih terbatas. Aula jiwa ini memang menakutkan. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun dia benar-benar tidak ingin mengakuinya, dia masih tanpa sadar menghela nafas pada saat ini. Bahkan di seluruh benua,
Hampir tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mengerikan seperti itu kecuali faksi-faksi yang berasal sejak zaman kuno seperti klan Gu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam Hall of Souls. Mereka biasanya tidak akan mudah mengungkapkan diri. 5 Dozuns menjaga Yao Chen. Ini sudah menjadi standar yang sangat tinggi. Jika Tianzun lain ditambahkan, itu akan menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berbicara ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Pada saat ini, dia hanya bisa berpikir dengan cara ini. Karena status orang-orang ini sangat tinggi, tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di aula cabang tanpa alasan. Bagaimanapun, seorang ahli harus memiliki keeksentrikan seorang ahli. Ini informasi yang kami peroleh. Pil Regent tidak jauh dari Deat Soul Mountain Range. Seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam 5 hari atau lebih. Xuan Kongzi perlahan berbicara. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan kulit kambing dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta interior pegunungan jiwa kematian. Aula cabang Hall of Souls terletak di tengah pegunungan. Petik 2. Xiao Yan menerima peta dan membukanya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mempelajari peta. Peta itu sangat detail. Meskipun kabut dingin di dalam pegunungan sangat padat, mengandalkan peta yang tepat untuk berhasil memasuki jangkauan tidak akan terlalu sulit. Terima kasih banyak, Xuan Tua. Xiao Yan menyimpan peta di cincin penyimpanannya, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih kepada Xuan Kongzi. Ini hanya masalah sepele. Bagaimanapun, hanya ini yang bisa kami bantu. Kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk tindakan terakhir. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika Piltover tidak membantu kami mengumpulkan informasi, kami tidak tahu kapan tepatnya sampai kami menemukan lokasi di mana guru dipenjara. Karena itu, ini bukan masalah sepele. Petik 2. Xuan Kongzi tersenyum pahit dan mengangguk. Dia bertanya, kapan kalian semua bersiap untuk berakting? Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab, operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai Feng Zunze bergegas. Oh, haha, orang tua itu ya, Xuan Kongzi tanpa sadar tertawa ketika mendengar Feng Zunze disebutkan. Dia berkata, orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Menemukan dia memang akan sangat membantu. Apalagi dia sangat berpengalaman. Dengan dia mengikuti kalian semua, kami pasti akan merasa lebih tenang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Feng Zunze dapat dianggap sebagai ahli terkenal di seluruh wilayah dataran tengah. Dia sering berhubungan dengan aula jiwa selama bertahun-tahun dia mencari jejak Yao Lao. Dengan dia bergabung dalam operasi ini, mereka akan dapat memahami sedikit lebih banyak tentang Hall of Souls. Dia juga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk akhirnya menyelamatkan Yao Lao. Meskipun ini masalahnya, mari kita tunggu kabar dari orang tua itu. Dengan kecepatannya, seharusnya dia bisa mencapai Pil Regent dalam waktu setengah bulan. Xuan Kongzi membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum sedikit. Setengah bulan. Selama setengah bulan ini, dia perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kelompok mereka. Sudah waktunya untuk memperbaiki pil hijau jamur untuk Tian Huo Zunze. Jika kekuatan orang-orang di sisinya sedikit lebih kuat, peluang mereka untuk berhasil juga akan meningkat. Namun, tidak peduli seberapa besar keyakinannya tumbuh, perjalanan ini akan menjadi operasi paling berbahaya dan penting yang pernah dilakukan Xiao Yan. Karena itu, dia harus melakukan yang terbaik. Dia tidak boleh membiarkan alasan sekecil apapun menyebabkan kesalahan terjadi selama operasi ini. Setelah mengobrol sedikit dengan Xuan Kongzi dan yang lainnya tentang area yang harus mereka perhatikan terkait dengan Hall of Souls dan Deat Soul Mountain Range, Xiao Yan berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia mengarahkan dokter peri kecil dan yang lainnya saat mereka menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal pada yang lain. Setelah itu, mereka buru-buru pergi. Mereka saat ini terdesak waktu, dan mereka tidak mampu menyia-nyiakannya. Xuan Kongzi dan dua lainnya saling bertukar pandang setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi melalui pintu. Mereka juga menghela nafas pelan. Semoga perjalanan mereka ini lancar. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan seseorang merebut seseorang dari tangan Hall of Souls. Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini.